Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Fatmawati. Saya salah satu mahasiswi di Perguruan Tinggi Universitas Bina Bangsa Getsem, Banda Aceh. NIM saya 1811050010. Nah, saya mengambil mata kuliah metode numerik. Nah, kali ini saya memilih subtema tentang metode bisection method atau metode bagi dua. Nah, di sini pengertiannya yaitu metode bagi dua adalah algoritma pencarian akar yang membagi dua selang lalu memilih bagian selang yang berisi akar. Seharusnya berada untuk diproses lebih lanjut. Metode ini sangat sederhana dan tangguh, tetapi juga sangat lambat. Nah, kemudian di sini ada pengertian yang kedua. Nah, pengertian yang kedua di sini yang ini ya. Nah, pengertian yang kedua di sini, metode bisection merupakan metode mencari akar suatu fungsi dengan menetapkan batas interval di mana di dalam interval tersebut memuat nilai akar yang dicari. Nanti interval ini dibagi dua, kemudian diambil interval baru yang masih memuat nilai akar. Nah, jadi pengertian satu, pengertian dua. Nah, mereka ini sama-sama mencari nilai akar, sama. Tujuannya sama, mencari nilai akar. Nah, kemudian ini selang AB, selang 1. Nah, ketika selang AB ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk mencari posisi C. Nah, posisinya di sini. Ya. Posisinya di sini nih dia. Kan ada nih X, C kan? Di situ kita mau mencari posisi untuk mendapatkan posisi C ini. Nah, AB bagi dua ketika AB ini dibagi menjadi dua, maka selangnya yaitu AB dan CB. Nah, ketika dua selang ini dibagi menjadi dua untuk mendapatkan nilai lebih kecil daripada 0 atau tidaknya. Maksudnya gini teman-teman. Di sini kan ada satu selang nih AB. Nah, kemudian satu selang ini dibagi menjadi dua. Kan metode biseksi ini metode yang dibagi menjadi dua kan. Nah, ketika ini menjadi dua yaitu menjadi AC dan menjadi CB, kemudian di sini FA dikali FC lebih kecil 0. FA FC lebih kecil daripada 0. Maksudnya gini. Ketika selang AC ini nilainya lebih kecil nggak dia daripada 0. Nah, ketika hasilnya benar, maka mendapatkan selang yang baru yaitu selang AC ini yang di bawah. Nah, kemudian ketika CB nilainya tidak lebih kecil daripada 0, maka poinnya maka menjadi ini dia, CB yang di bawah. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Kemudian di sini ada juga algoritma metode biseksi. Yang pertama ini. Yang pertama, definisikan fungsi fx. Ini ya, yang pertama ya. Yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai A dan B. Kemudian yang ketiga, tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Kemudian yang keempat, hitung FA dan FB-nya berapa. Kemudian 5, jika FA dikali dengan FB lebih besar daripada 0, maka proses dihentikan. Karena apa? Karena tidak ada akar. Ketika tidak ada akar, ini tidak dilanjutkan. Bila tidak dilanjutkan, maksudnya kan metode biseksi kan mencari akar. Jadi ketika tidak ada akar, maka tidak dilanjutkan. Nah, kemudian yang keenam ini hitung X sama dengan AB per 2. 7, hitung Fx-nya. 8, bila Fx dikali Fa nilainya lebih kecil daripada 0, maka B sama dengan X dan Fb sama dengan Fx.
Bila tidak, A sama dengan X dan FA sama dengan Fx. Nah, kemudian yang ke nomor 9 nih, jika B min A lebih kecil daripada E atau iterasi lebih kecil atau iterasi lebih besar daripada iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Dan bila tidak, ulangi langkah 6 ini. Oke, kemudian nih beberapa langkah metode bagi dua yang diterapkan terhadap kisaran awal A1, B1 dari titik merah yang besar adalah akar fungsi. Ini kan ada titik merahnya yang di tengah. Oke, kemudian di sini ada contoh soalnya, teman-teman. Di sini contoh soal dari metode biseksi. Selesaikan persamaan X pangkat 2 kurang 3 sama dengan 0, interval 1, 2 menggunakan metode bagi 2 sampai 5 literasi. Jadi perlu kita ketahui ketika kita mempelajari metode biseksi ini banyak iterasi-iterasi yang kita selesaikan. Contohnya nih penyelesaiannya, proses metode bagi 2 adalah sebagai berikut ini. Iterasi 1 ada iterasi 1. Ada iterasi 2, ada iterasi 3, dan lain-lainnya, kan 5 diminta. Ini sebagai contoh saja. Kayak A1 sama dengan 1, F A1 sama dengan min 2. Yang iterasi 1 ya. Kemudian B1 sama dengan 2. X1-nya sama dengan A1 ditambah B1 per 2 sama dengan 1 tambah 2 per 2 sama dengan 1,5. Nah, F X1 sama dengan min 0,75. Nah, begitulah seterusnya, iterasi 2 dan iterasi 3. Nah, perlu kita ketahui juga, di metode biseksi ini, kita bisa menyelesaikan soalnya dengan Excel. Metode biseksi seperti kita kan mencari nilai akar, jadi kita bisa lebih mudah menggunakan Excel atau jika tidak juga bisa dikerjakan secara manual. Ini sebagai contohnya. 1, 2, iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, oke, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan atau menyelesaikan nilai akar persamaan ini dengan menggunakan Excel. Terima kasih.